Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'd. Perdagangan, bisnis tentu berharap untuk usahanya itu laku dan mendapatkan keuntungan. Berbagai cara marketing, pemasaran, dan marketing itu diatur oleh syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian perkembangan zaman, ada beberapa orang usaha, berdagang, berniaga, entah itu kuliner dan sebagainya, dengan berbagai cara rekayasa usaha untuk barang itu laku. Nah, di antaranya ada istilah gimmick atau trik, bisa alat sengaja untuk menarik perhatian, disebut dengan gimmick. Dalam bahasa Arab, gimmick itu dikenal dengan wasilah tahayul, bukan tahayul hal yang mustahil, bukan. Tahayul itu dari kata tahayala, yatahayalu tahayulan, suatu usaha, rekayasa, trik. Sedangkan wasilah adalah instrumen, alat, atau fasilitas, sarana. Maka dikenal dengan wasilah tahayul. Apa saja bentuk-bentuk trik atau usaha untuk dagangan itu laris terjual. Di antaranya ada trik marketing usaha tapi mengandung unsur penipuan dengan menyampur dua produk yang berbeda kualitas dengan harga yang sama, yaitu harga dengan barang yang berkualitas. Jadi barang yang kualitas 1 dicampur dengan KW1, KW2, KW3 dengan harga barang KW1. Nah, ini tidak dibenarkan oleh Islam. Saya baca dalam Sahih Muslim dengan syarah Imam Nawawi, hadis nomor 280, suatu ketika Rasulullah SAW lewat, ada tumpukan bahan makanan, subrati ta'am. Kemudian Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam tumpukan bahan makanan itu. Ternyata bagian bawahnya itu basah, kena air hujan. Tapi kalau ditimbang, ini kan menambah bobot, karena yang kering itu ringan. Yang kering ditaruh atas, yang basah ditaruh bawah. Nah, ini tidak dibenarkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan,
afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas. Apakah maka saudara tidak meletakkan, menjadikan bagian yang basah itu bagian yang atas dari makanan yang tumpuan ini, dari bahan makanan yang tumpuan ini, supaya orang tahu bagian atas itu basah, bagian bawahnya kering. Jangan dibalik, bagian atasnya kering, bagian bawahnya basah. Kalau ditimbang, mestinya tidak ada 1 kilo menjadi 1 kilogram dengan harga basah, padahal bawahnya kering. Man khusya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka orang itu bukan golonganku. Yang kedua, rekayasa atau trik untuk lakunya suatu produk dagangan atau usaha dengan menutup cacat yang ada dalam produk itu, yaitu cacatnya ditutup dengan menutup kekurangan yang ada dalam produk yang dijual itu. Ini juga dilarang oleh Islam. Saya baca dalam Sunan Nasai dengan syarah Sunan Nasai oleh Muhammad bin Ali bin Adam Al-Harari, orang Ethiopia, berdomisili di Arab Saudi, dengan syarahnya Takhiratul Uqba fi Syarhil Mujtaba, juz 34 halaman 165 dan 167. Yaitu ada hadis Nabi SAW, wala tusarrul ibila wal ghanama, dan janganlah kalian melakukan tasriyah pada onta dan domba, yakni onta perah, domba perah, yaitu menimbun susu dalam ambingnya. Kambing perah, onta perah, susunya itu tidak dikeluarkan, ditimbun di ambingnya itu. Supaya kalau ada orang beli kambing tersebut, beli onta tersebut, tahunya bahwa kambing ini produktif susunya. Padahal itu bukan produktif, tapi itu sekian waktu tidak diambil susunya, ditimbun di ambingnya itu, untuk meyakinkan pada calon pembeli kambing perah, calon pembeli onta perah, bahwa kambing tersebut, onta tersebut produktif susunya. Padahal bukan, aslinya susunya cuma sedikit. Cuma dilakukan trik namanya tasriyah, yaitu penimbunan susu dalam ambing hewan perah, hewan mamalia, hewan perah. Onta di sini disebutkan atau domba, ini hukumnya haram. Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i hukumnya haram. Di sini disebutkan waqad sarraha Syafi'iyyah bi anna tahrim at-tasriyah amun, bi anna tahrim at-tasriyati amun fi kulli musarrat, dan sungguh menjelaskan pengikut mazhab Syafi'i bahwa sesungguhnya haramnya penimbunan susu dalam ambing hewan ini, haramnya ini merata seluruh hewan yang dilakukan trik tersebut, tasriyah, entah itu binatang ternak atau bukan binatang ternak. Kecuali tasriyah itu bukan untuk membujuk konsumen. Tasriyah itu bukan untuk menipu konsumen. Misalnya disebutkan di sini, ya, falau khaffalaha wa jama'a labanaha li waladiha
apabila orang menimbun mengumpulkan susu hewan ternak itu di ambingnya, wa jama'a labanaha mengumpulkan susunya, liwaladiha semata-mata supaya induk ini yang ditampung susunya tidak diambil, nanti bayinya itu, anaknya bisa minum susu dengan puas dari induknya. Auli dhaifin, atau memang susu itu tidak diambil, tidak diperah untuk mempersiapkan menghormati tamu. Yaqdamu alaih, yang suatu saat tamu itu datang kepadanya. Lam yakhrum, itu tidak haram. Ya? Lam yakhrum, itu tidak haram. Yang ketiga, marketing dengan iklan, pujian dengan produk tertentu, dan ada unsur kebohongan sekecil apapun, hukumnya haram. Lah ini bedanya agama dengan sekuler. Kalau marketing sekuler biasa itu, ada bohong-bohongnya sedikit, namanya iklan. Tapi dalam Islam bohong sedikit pun tidak boleh. Mengiklankan produk boleh, namanya iklan. Iklan itu dalam bahasa Arab iklan. Marketing dengan iklan, memuji produk tertentu, tapi ada unsur kebohongan sekecil apapun, hukumnya haram. Saya baca di dalam hadis Sahih Bukhari dengan syarah Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 12 halaman 416 417. Ketika ada seorang yang tertipu dalam akad jual beli, kemudian melaporkan kepada Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, "Idza bay'ata faqul la khilabah." Jika saudara melakukan akad jual beli, maka katakan kepada penjualnya, katakan pada pemilik barang, katakan pada produsen, katakan kepada pedagang, penjual, la khilabah. Jangan ada penipuan dengan ucapan yang halus. Jangan ada penipuan dengan bahasa yang lembut. La khilabah. Dalam syarahnya ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip dari pendapat Muhallab, wala yadkhulu fil khida'il muharram, dan tidak masuk penipuan yang diharamkan, as-sana ala sil'ah, memuji dagangan, wal itnabu fi madhiha, panjang lebar memuji dagangan, fa innahu mutajawazun anhu, maka itu dimaafkan, ditoleran, dimaafkan dalam agama. Wala yantaqidu bihil bai', dan jual beli, jualan tidak batal akadnya karena ada pujian terhadap barang yang didagangkan. Nah, akan tetapi dalam catatan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan, wa man arafa sirata Syafi'i, dan barang siapa yang tahu sirahnya Imam Syafi'i, wa fadlahu, dan kelebihan akhlaknya Imam Syafi'i, alima, maka dia tahu, annahu lam yakun ya'muru, sesungguhnya Imam Syafi'i tidaklah memerintahkan, mengizinkan, melegalkan, memfatwakan, bifi'lil khiyali, dengan memperbolehkan trik-trik, rekayasa-rekayasa, allati tubna 'alal khida',
yang dibangun atas dasar menipu. Wa in kana yajril uqud ala dhahiriha, meskipun secara zahir akad jual beli itu berlaku dan sudah membudaya, tapi tidak mungkin orang tahu akhlaknya Imam Syafi'i, keutamaan Imam Syafi'i, manaqibnya Imam Syafi'i. Tidak mungkin Imam Syafi'i melegalkan, memperbolehkan, yakni termasuk ada unsur kebohongan. Yang keempat, trik yang disebut dengan gimmick, termasuk trik pemberian nama produk. Nah ini, produk haram, barang haram, diberi nama barang halal. Ini jelas haram. Produk haram diberi nama barang halal. Misalnya minuman beralkohol, minuman keras, tapi diberi nama yang bagus. Misalnya diberi nama Toyib. Misalnya ini. Padahal itu minuman keras. Atau diberi nama Barokah misalnya. Padahal itu minuman keras. Ini juga trik yang sangat diharamkan oleh syariat. Karena produk haram diberi nama halal. Saya baca dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis di dalam kitab Sunan Abi Dawud. Sunan Abi Dawud. Ya, Sunan Abi Dawud. Hadis nomor 3688. Rasulullah SAW, nomor hadis 3688. Rasulullah SAW mengatakan, la yashrabanna nasun min ummati al-hamra. Sungguh akan minum sebagian manusia dari umatku minum khamr, yusammunaha bi ghairi ismiha, dan memberi nama khamr itu dengan nama yang bukan nama khamr. Jadi produk haram diberi nama bukan nama barang haram. Khamr diberi nama yang bagus-bagus, nama yang terpuji, nama yang secara agama itu tidak ada kecurigaan itu barang haram. Yusammunaha bi ghairi ismiha. Mereka memberi nama khamr bukan dengan nama khamr. Ini jelas penipuan, jelas rekayasa yang dusta dan sangat diharamkan. Ini nomor 4. Nomor 5. Pemberian nama produk, meskipun hanya pemberian nama, hanya sebuah nama yang tujuannya untuk marketing, gimmick, atau trik untuk lakunya suatu produk, diberi nama sebuah produk dengan nama yang memang tidak dibenarkan oleh Islam. Nama itu ditempatkan di situ, diletakkan di situ, yaitu memberi nama produk tidak boleh yang dilarang oleh syariat. Syariat melarang produk itu diberi nama A atau B, maka tidak boleh. Meskipun itu barang halal. Misalnya, saya baca dalam sebuah hadis Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Hibban, dan di ta'liq ini At-Ta'liqatul Hisan ala Sahih Ibnu Hibban yang menta'liq Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya.
Di jilid 8 hadis nomor 5802 dan 5803. Rasulullah SAW mengatakan, la taqulu al-inab al-karmu. Janganlah kalian mengatakan, menyebut, memberi nama anggur itu al-karmu. Jangan. Innamal karmu ar-rajulul muslim. Karena al-karmu itu kemuliaan, sebutan laki-laki muslim. Dalam riwayat yang lain, wa innamal karmu qalbul mu'min. Karmu itu sebutan hati orang beriman. Bukan nama anggur. Janganlah kalian mengatakan kepada anggur dengan sebutan al-karmu. Karena al-karmu itu laki-laki muslim. Ar-rajulul muslim. Riwayat yang lain, al-karmu itu qalbul mu'mini. Hati orang beriman. Jelas syariat tidak memperbolehkan memberi nama al-inab dengan nama al-karmu. Misalnya ada sandal ya, mereknya Muhammad Rasulullah. Ya nggak benar. Karena bukan tempatnya. Misalnya ya lagi, ada novel ya diberi nama dengan nama-nama surat Quran. Novel Al-Maidah, novel Al-Baqarah, novel Al-An'am. Ya jelas itu menyinggung agama Islam. Jelas tidak boleh. Karena itu sangat sakral dalam agama. Ini tidak boleh. Menistakan agama. Ya. Ini nomor 5. Nomor 6. Barang halal diberi nama-nama yang memang dalam Islam tercela. Tidak boleh. Misalnya makanan atau sarung dengan merek iblis. Tidak boleh. Kalau kitabnya Ibnul Jauzi, memang beliau menulis sebuah kitab berjudul Talbisu Iblis, karena beliau Ibnul Jauzi mau mengungkapkan menurut pemikiran beliau apa-apa yang menjadi pemalsuan iblis. Beliau riset dengan segala kekurangan dan kelebihan dalam karya itu, namanya Talbisu Iblis. Ya. Tapi kalau nama barang misalnya ada sarung mereknya iblis, atau ada makanan yang mereknya syaitan misalnya, itu tidak boleh dalam agama. Tidak boleh. Dengan jelas itu saya baca dalam sebuah kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, karya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ini dalam mausu'ah, ensiklopedia kumpulan karya-karya Ibnu Qayyim, jilid 30 ini yang saya bawa. Yang saya bawa mausu'ahnya Ibnu Qayyim jilid 30. Tapi kalau di kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, ini memang satu jilid ya, di halaman 171 disebutkan di sini, yaitu ada orang namanya Masruq bin Ajda ketemu Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Menanggapi Masruq, ayahnya namanya Ajda. Kata Umar, aku dengar dari Rasulullah SAW, al-Ajda syaitan. Ajda itu nama setan. Jadi jangan memberi nama Ajda.
Karena itu nama syaitan. Hadis 1. Yang kedua, di halaman 172, Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ada orang namanya Khubab. Khubab. Ya. Khubab. Ha, ba, alif, ba. Namanya Khubab diganti oleh Rasulullah Abdullah. Seraya Rasulullah mengatakan Al-Khubab syaitan. Khubab itu nama setan. Jangan dikasihkan nama orang. Al-Khubab syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memilihkan nama-nama yang menghindari nama-nama yang tidak terpuji. Nama-nama yang secara filosofi maknanya buruk. Di halaman 175, ketika Nabi mengutus orang untuk memerahkan susu dari onta perah, maka berdirilah seseorang. Ditanya oleh Nabi, "Masmuk, siapa namamu?" "Murrah nama saya, ya Rasulullah." Artinya pahit. Kata Nabi, "Ijlis, jangan kamu yang memerahkan susu, karena nama kamu Murrah. Karena ini minuman susu, kamu namanya Murrah. Orang yang memerahkan itu bernama Murrah, artinya pahit. Ijlis, duduk, jangan." Berdiri lagi satu orang, ditanya oleh Nabi, "Ma ismuk?" "Masmuk, siapa namamu?" Dia jawab, orang kedua, "Harbun," artinya perang. Nabi mengatakan, "Ijlis, jangan kamu. Namanya nggak bagus, perang." Menghindari Nabi, menghindari susu perah yang diperah dari onta perah, tapi diperah oleh orang yang bernama Murrah. Nabi nggak mau. Mau dilakukan oleh yang namanya Murrah. Namanya Murrah itu artinya pahit. Nabi nggak mau. Mau diperah oleh namanya Harbun, artinya perang. Nabi nggak mau. Yang ketiga, orang berdiri ditanya, "Siapa namamu?" "Ya'ish," artinya hidup. Maka Nabi mengatakan, "Ikhlib," lakukan perah susu dari onta perah. Jelas ini. Kemudian ada lagi Nabi Muhammad SAW melewati di satu jalan antara dua gunung. Antara dua gunung ada jalan. Nabi tanya, "Ini namanya gunung apa?" Yang satu Fadih. Fadih itu membuka cacat, membuka aib. Namanya gunung Fadih. Yang satu Muhzin. Akhza yuhzi fahuwa muhzin. Gunung Muhzin artinya membuat hina. Yang satu membuka aib dan cacat, yang satu membuat hina. Jalan di tengah antara dua gunung yang namanya buruk semua. Fa'adala anhuma. Nabi menghindari jalan itu. Pindah ke jalan yang lain. Walam yamurra bainahuma. Dan Nabi tidak mau melewat jalan antara dua gunung itu yang artinya buruk. Jelas sudah. Jadi gimik dengan nama-nama yang buruk itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ikuti Rasulullah yang maha rahmah, maha kasih sayang kepada seluruh umat manusia dan membawa hidayah dan pasti membawa berkah. Bukan trik-trik gimik yang belum tentu berkahnya. Paling spontan laris, nanti uangnya tidak berkah. Karena nama-namanya yang diambil dengan nama-nama yang buruk. Hindari itu. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.